pagi, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa yang baik. Oleh karena kasih karuniamu kami boleh ada sampai dengan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan disegarkan, dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi oleh firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa membuka hati, menyambut kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap benih firman-Mu yang datang daripadamu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita di pagi ini adalah jika Allah yang engkau percayai tidak sanggup memberi jaminan kepastian masuk surga, maka tinggalkan Allah itu. Sekali lagi, topik kita, jika Allah yang engkau percayai tidak sanggup memastikan engkau masuk surga, tinggalkan Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan, tentu kita tahu bersama bahwa ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama dunia. Tetapi nabi-nabi itu hidup, mati, dan tidak memberikan kepastian kepada pengikut-pengikutnya. Ada tokoh-tokoh penting dalam agama-agama di bumi ini, namun tidak ada satupun yang memberikan jaminan bahwa pengikut-pengikutnya mati pasti masuk surga. Begitu juga ada banyak rasul yang dipercayai oleh agama-agama di bawah kolong langit ini. Tetapi tidak ada satupun dari rasul-rasul itu yang memberi kepastian keselamatan hidup yang kekal kepada pengikut-pengikutnya. Sehingga banyak umat beragama yang mempercayai bahwa ada Allah yang mampu untuk memberikan jaminan mati pasti masuk surga. Ada banyak pemeluk-pemeluk agama yang mempercayai dan meyakini bahwa Allah mereka adalah Allah yang bisa membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Namun semuanya itu hanyalah angan-angan, hanyalah impian, hanyalah cita-cita, janji-janji kosong, janji-janji manis, tetapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercayai karena tidak ada dalil yang memberikan pegangan yang kuat bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang memberikan kepastian keselamatan.
Hanya Yesus satu-satunya yang memberi garansi bahwa yang percaya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia diselamatkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya dibaharui, hidupnya diberkati, hidupnya berkemenangan, hidupnya dijamin, masa depannya penuh dengan harapan. Dan lebih daripada itu, hanya Yesus satu-satunya yang memberikan kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya ketika meninggal dunia, dia pasti ada dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama saat Yesus disalibkan di antara dua penjahat, maka salah satu dari kedua penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja." Dan pada saat itu juga Yesus mengatakan, memberi tanggapan, memberi respon, memberi jaminan, dan memastikan bahwa penjahat itu, kata Yesus, hari ini juga, today, engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan dua bagian firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Yesus sendiri dengan tegas mengunci untuk nama-nama yang lain, untuk tokoh-tokoh yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain di luar Yesus yang bisa memberi jaminan untuk mati masuk surga. Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya, pribadi tunggal, yang menjadi jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, di bawah kolong langit ini, bahkan di bawah bumi sekalipun, tidak ada nama lain. Artinya tidak ada nama Markus, tidak ada nama Yohanes, tidak ada nama Paulus, tidak ada nama Maria, dan nama-nama yang lain. Tidak ada. Hanya satu nama yang dikenal, yaitu nama Yesus Kristus, yang memberikan kepastian bahwa hanya di dalam nama Yesus, bagi yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, diberi jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah beralih dari Yesus. Bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pegang janji Yesus. Dan Dia tidak akan pernah mengingkari janji yang telah diproklamirkannya, yang telah disampaikannya secara langsung bagi kita yang termuat di dalam firman Allah, yaitu Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ini memberikan tekanan yang sangat kuat dan memberikan satu penjelasan yang sangat akurat, sebuah kebenaran yang valid, kebenaran yang otentik, kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran yang tidak mungkin diragukan, bahwa hanya dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada jaminan kepastian masa depan yang penuh dengan harapan, bahkan ada kepastian jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan hanya dalam kekristenan, hanya dalam iman Kristen yang memberikan garansi kepada yang percaya akan diselamatkan, yang percaya memiliki kepastian hidup yang kekal, yang percaya punya tiket yang pasti untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
Di luar itu tidak ada. Di luar nama Yesus tidak ada. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini dan menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka saya mengajak engkau, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini kesempatan anugerah yang masih Tuhan izinkan untuk engkau membuka hati, menerima dan menyambut Yesus dalam hidupmu. Tidak bisa ketika engkau tutup usia, engkau bisa terima Yesus. Tidak bisa. Hanya selama hidup di bumi ini ada kesempatan. Di luar itu tidak ada. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sambutlah Yesus dalam hidupmu. Akui Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka engkau punya kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dijamin, yang diberi garansi, engkau pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bagi kita yang telah percaya Yesus menjadi suatu penghiburan, satu pegangan yang kuat untuk perjalanan siarah iman kita sampai kita bertemu muka dengan Yesus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya, ini kesempatan untuk percaya. Ini waktu anugerah yang engkau harus ambil untuk menyambut Yesus. Sebab hanya dalam nama Yesus engkau diselamatkan. Di luar itu tidak ada. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.